pengetahuan saya update terakhir ada informasi bahwa panitia sudah mengundang pihak Robito Alawiyah, terutama untuk membahas tentang Bani Alawi ini. Bagaimana? Memang benar sudah diundang ya, Gus? Betul. Kita mempunyai 30 narasumber, dan salah satunya adalah Robito Alawiyah sebagai lembaga, Naat sebagai lembaga, keraton-keraton di Cirebon, pondok-pondok tua Cirebon, Banten, dan orang-orang yang mempunyai manuskrip terkait Wali Songo dan Jumadil Kubro. Bahkan kita juga menghadirkan tokoh dari luar negeri, yaitu Malaysia, Kelantan, Patani Thailand, dan juga Sulu Filipina Selatan. Tapi mereka masih terintisab kepada Syekh Jumadil Kubro, Sultan Islam itu, sebagai muaranya. Dan Robito 2 hari lalu kami sambangi, bukan 2 hari lalu, kemarin kami sambangi ke hari Jumat, pada sholat Jumat kita nyampe di kantornya. Karena 3 hari sebelumnya, yaitu hari Selasa, saya berkoresponden dengan Bib Syekhon Abdul Qadir Segaf sebagai ketua Maktab Daimi. Namun seperti yang sudah dilakukan oleh sepupu jauh kami, yaitu Ustadz Ali Zain dari Benda Kerep, mengundang, beliau menyatakan tidak bisa hadir. Ketika ditanya, bisa tidak mengirim perwakilan, beliau tidak merespon. Kami karena punya determinasi yang kuat untuk bagaimanapun usahakan agar mereka hadir. Saya bilang, ketika dijawab dengan jawaban yang sama, dan beliau ketika saya tanya bisa tidak mengutus wakil, tidak direspon, maka saya sampaikan besok saya akan ke Robito Alawiyah untuk memberi surat undangan. Dan alhamdulillah diterima oleh di kantor Maktab Daimi. Yang pertama adalah Habib Habil Al-Kaf, dan yang kedua adalah Habib Muhammad Al-Haddad. Dan saya nanti kirim foto-fotonya sebagai bukti. Setelah itu kita mendatangi Habib Ali bin As-Segaf yang videonya viral menyatakan Wali Songo bukan dari Azamat Khan, Pak Alawi. Tapi karena beliau sakit, jadi statusnya kami hanya silaturahim, menjenguk orang sakit, dan juga sedikit membahas nasab. Tidak bisa mengundang beliau. Beliau terkena stroke. Yang ketiga setelah itu kita datangi Habib Hanif Alatos di Petamburan. Ketemu. Kita diam dulu ini Pak Gusman, alhamdulillah. Dan ini diamnya bukan tempat biasa nih. Oke, lanjut, yang penting lancar komunikasi. Cakra ini. Oke, lanjut Gus. Ketemu dengan Habib Ali Alawi, ketemu, kita foto bareng, diskusi sejenak, dan memastikan beliau hadir dan beliau siap hadir. Bahkan akan membawa kawannya Habib Idrus yang katanya ahli. Mantap. Begitu. Ya, sudah memberikan jawaban resmi bersedia hadir ya. Ya, kalau Maktab Daimi setelah kita pulang surat diterima, saya bilang tolong pastikan kehadiran. Mereka bilang kita akan koordinasi dengan Habib Syekhon sebagai ketua. Siapa yang akan diutus? Kata siapa yang akan diutus ini berarti kan menunjukkan positif kehadiran begitu. Oke, kita doakan mudah-mudahan benar-benar akan hadir. Karena kemarin Kiai Maduddin Usman mengatakan pembahasan tentang nasab Bani Alawi ini hanya mungkin dibicarakan ketika perwakilan dari mereka, yakni Robito Alawiyah juga hadir. Tetapi seandainya tidak hadir, sepertinya tidak mungkin untuk dibahas tentang nasab Bani Alawi. Begitu kata Kiamat. Nah seandainya nih Gus, seandainya pada hari yang telah ditentukan itu mereka ternyata tidak hadir, apakah pembicaraan nasab Bani Alawi akan dilanjutkan atau tidak? Harus tetap berlanjut. Justru kepentingan kami membuat podcast dengan KBN Nusantara yang notabene di mata masyarakat lah katakan pro Kiai Imad. Sementara kemarin juga kami podcast juga Mahesa Al-Bantani
yang notabene adalah non atau kontra dengan Kiai Imad, agar menunjukkan berimbang. Kami sebagai panitia netral. Kalau ibarat tinju itu kami hanya menyediakan ring saja. Biar yang jadi wasit nanti masyarakat. Selanjutnya ini adalah untuk memberikan bukan satu pressure psikologi ya, tapi menunjukkan ketulusan kami pada umat dan masyarakat bahwa kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendudukan semua pihak yang terkait, karena tujuannya adalah perdamaian, menghentikan cacian, meskipun penelitian harus dilanjutkan. Siap, ya bagus. Karena nanti dua tema besarnya itu, Pak Mat, Ya. di hari Jumat itu kemungkinan datang sore semua. Malam Sabtunya itu pembukaan. Ya. Resmian PLT Gubernur, Kapolda, Kasepuhan Kesultanan Banten dan Al-Fakir sendiri sebagai ketua panitia. Dan besok paginya, Sabtu pagi itu baru mulai diskusi. Nah, di Sabtu itu kita fokus kepada diskusi dan presentasi semua narasumber terkait nasab Wali Songo dan Syekh Jumadil Kubro. Apakah ke Ad-Dhamat Khan ataukah ke Musa Al-Kadhim? Jadi tidak ada debat di hari Sabtu itu, tidak ada debat. Berarti Karena fokusnya hanya khusus internal Wali Songo ya? Ya. Khusus internal Wali Songo berarti hari Sabtunya ya? Ya, Wali Songo, Jumadil Kubro, apakah Ad-Dhamat Khan atau Musa Al-Kadhim, itu dulu. Oke. Kita tidak membicarakan kesohihan nasab Habaib, Alawi dan sebagainya, tidak. Siap. Nah, kemudian untuk yang Bani Alawinya agendanya hari apa itu? Hari Ahad. Dan ini perlu diketahui, jadi rombongan Kiai Imad, Kumuda Qori, Tubagus Mogi Nur Fadil itu hari Sabtu akan telat datangnya karena mereka ada seminar nasab dulu kan? Iya, di UIN ya. Di UIN. Iya. Tidak mengapa, karena hari Sabtu itu hanya menampilkan semua data dan manuskrip. Semua narasumber yang berbicara harus punya kapasitas dan juga manuskrip serta data baik digital maupun kitab. Tidak sembarangan. Nah, di malamnya orasi kebangsaan, malam Ahad itu malam Minggu. Orasi ilmiah sejarah dan kebangsaan oleh Buya Kiai Said Abdul Siraj. Kemudian Habib Lutfi, namun karena beliau berhalangan, kita sudah undang, beliau akan mengutus wakilnya yaitu Gus Nif, Gus Imam Hanifuddin, dan juga kemudian dari Malaysia dan Patani Thailand. Oke. Hari Ahad baru nih pertarungan besarnya. Hari Ahadnya ya. Terus begini Gus, kemarin kan Kiai Madudin menyampaikan bahwa beliau bersedia membahas tentang katakanlah pertanyaan yang panjenengan tadi sebutkan, seandainya perwakilan dari Robitul Alawiyah itu benar-benar datang. Kemarin kita tahu kan beberapa momen pertemuan dari Robitul Alawiyah tidak datang, seperti di Benda Kerep. Seandainya betul-betul ini mohon maaf, seandainya betul-betul tidak datang, apakah akan tetap dilanjutkan pembahasan nasab Bani Alawi itu? Karena harus dilanjutkan. Harus. Bukan karena kami lelah ya di hari-hari terakhir ini, karena kumpulkan dana dan sebagainya. Karena kita rapat pertama itu tanggal 3 hari Agustus, waktu akan dimulai 25, dan anggaran itu menghabiskan 500 miliar Pak. Wih, mantap. Ya, karena kita akan sanggup semua narasumber. Pakar DNA juga kita undang untuk berbicara tentang keilmuan DNA. Dari luar negeri juga kita undang kan. Karena eskalasinya membesar. Akhirnya anggaran yang diperkirakan hanya 250 ternyata membengkak menjadi 500 miliar. Ini pun belum tertutup sebenarnya. Iya, tahu. Enggak, ini kan saya sedang menanyakan seandainya kok tidak datang itu dari Robitul Alawiyah atau Maktab ini. Tetap ya, masyarakat akan menilai mana kesatria, mana pengecut. Begitu ya. Dan acara harus terus berlanjut karena Habib Hanif pun datang, Abuya Qurtubi insya Allah datang, orang-orang yang kontra Kiai Imaduddin, Rumel Abbas juga datang, Dr. Menahmi juga datang. Jadi alhamdulillah orang yang tengah, yang kontra dan pro 90% sudah konfirmasi datang. Dua saja yang belum konfirmasi, satu Kiai Nur Ihya masih berusaha izin,
Yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Basok, masih mencari waktu kata beliau. Kalau Ketua Robitul Alawiyah sendiri bagaimana? Datang nggak? Habib Taufik Assegaf kita sudah tanyakan, beliau sakit, jadi berkemungkinan mengutus wakil. Itu Mengutus wakil ya. Nanti legalitasnya bagaimana kalau oke lah, kalau resmi oke ya kita anggap mewakili, wakil lembaga ya. Habib Hanif pun bicara, Robitul Alawiyah itu umumnya biasanya menghindari perdebatan-perdebatan yang macam ini. Saya bilang, Habib, mohon maaf, ini bukan perdebatan biasa, tapi ini menyangkut maslahat umat yang lebih luas. Karena kalau Robit datang, tidak ada satupun Habib yang cukup representatif mewakili Ba'alawi secara umum. Kalau bukan lembaga, pihak Naat datang loh, Kiai Ilzamuddin insya Allah datang. Keraton-keraton Kebon datang dan sebagainya. Dan antum bertanggung jawab karena dalam catatan beberapa habaib utamanya Khidmatul Asyirah dan Syamsud Dhahirah menuliskan nasab Wali Songo ke Azamat Khan. Ya, secara moral antum juga bertanggung jawab, dalam arti ini Robitul Alawiyah ya, untuk menjelaskan nasab Wali Songo yang sebenar-benarnya dan siap duduk menjelaskan kesahihan Al-Imam Ubaidillah. Betulkah bin Ahmad Al-Muhajir atau bukan? Begitu. Selanjutnya Gus Imam Ibrahim, konsepnya nanti seperti apa dalam hari Ahad itu yang rencananya mempertemukan kedua kubu ini? Konsepnya seperti apa? Moderatornya siapa dan lain sebagainya, terus forum diskusinya seperti apa, bisa digambarkan sedikit Gus? Kita fokus ke Ahad ya. Iya, Ahad. Itu pagi pertama moderatornya akan diketuai oleh Tubagus Itoillah dari konsen. Ya, dan saya akan mendampingi di situ. Sebagai MC untuk apa? Menindak orang yang kadang kan debat itu terbawa emosi, marah. Saya akan bertugas mengingatkan untuk tenang dan tetap ilmiah. Yang kedua, di pagi hari itu Kiai Imaduddin Usman berbicara mempresentasikan riset dan tesisnya selama 30 menit. Setelah itu dari pihak yang berlawanan kemungkinan adalah Abuya Kiai Haji Qurtubi Ahmad yang akan membantah sama selama 30 menit juga presentasi bantahan. Buya Qurtubi mewakili apa ini? Mewakili yang pro kepada kesohihan nasab Ba'alawi, yang kontra Imad lah, kontra Kiai Imad lah. Kan apakah beliau dari Bani Alawi? Bukan. Kemarin itu saya serahkan, silakan ke Habib Hanif Alatos, antum dialog dengan Abuya Qurtubi. Untuk siapa yang akan maju di 30 menit, tapi kemungkinan, ini juga saya baru pulang dari rumahnya, kemungkinan beliau. Tapi tenang, setelah itu Pak Agus Mar akan majulah orang yang pro kepada tesis Kiai Imad dan yang kontra itu masing-masing 5 orang. 5 orang dari kubu Kiai Imad itu Kiai Imad sendiri dan 4 orang pendamping. Mungkin di situ Tuku Muda Qori, di situ juga mungkin ada Tubagus Mogi, Nur Fadil dan lain-lain. Nanti dari pihak yang kontra juga sama 5 orang. Kita ambil kias ke perang Badar, 3-3 maju dulu kan, 3 semua langsung 4. Tadinya kita mau tetapkan 3, tapi karena banyak yang mau terlibat, nanti mungkin di kubu kontra yaitu Buya Qurtubi, Habib Hanif Alatos, Maktab Daimi, Robitul Alawiyah, Rumel Abbas dan Gus Wafi mungkin. Gitu ya. Tetapi Bapak ini mewakili organisasi resmi Robitul Alawiyah atau Maktab Daimi kan? Walaupun mereka bukan dari Bani Alawi. Oh, kalau yang Kiai Qurtubi kan bukan Bani Alawi dan tidak masuk pada ya. Tapi posisinya secara resmi di ACC nggak sebagai wakil dari lembaga mereka. Yang 30 menit presentasi bantahan. Iya kan? Untuk bukan dari pihak yang kontra.
sebagai peneliti posisinya. Oh, sebagai peneliti. Ya. Ya, Tapi persoalannya kalau kan dua kubu. Bani Alawi iya. dan Kiai Mat CS sebagai atau mewakili Bani Wali Songo, katakanlah begitu. Enggak begitu konsepnya Pak Agus Mar. Bukan Bani Alawi atau Bani Wali Songo, bukan. Oke. Ini adalah yang pro tesis Kiai Imad atau kontra Kiai Imad. Kalau ada Habib yang ternyata pro Kiai Imad, katakan begitu, kita akan masukkan di jajaran Kiai Imad. Oh, gitu Atau ya. ada juga Wali Songo seperti Abu Ya Qurtubi. Sekali mengklarifikasi, beliau betul Zuriat dari Syekh Mansur Cikaduan. Beliau Oke. mungkin ada yang banyak dari nama Aliuddin bin Mansur itu nama aslinya Ali Daibah, pulang dari Mekah Aliuddin. Saya periksa manuskripnya langsung karena saya juga garis lurus ke Syekh Mansur Cikaduan Batu Quran. Intinya ini bukan persoalannya gini, Gus. Bani Wali Songo, bukan. Oke, siap. Persoalannya begini, Gus. Kiai Qurtubi kan bukan dari Bani Alawi. Seandainya ini kita kan masih mengantisipasi ya. Seandainya pada perdebatan itu Kiai Qurtubi katakanlah kalah, atau tidak bisa membantah basisnya Kiai Imad misalkan. Nanti bisa jadi nanti Robito Alawiyah atau Makhluk Damil dia bukan dari bagian dari Robito Alawiyah, nggak sah mewakili kami. Antisipasi seperti apa? Makanya kan ada nanti dari Maktab Daimi dan juga dari Habib Hanif juga kan ada. Habib Hanif itu anggota resmi Robito loh. Iya, oke. Ya, jadi nanti kan yang berdebat itu bukan 1 versus 1, enggak, 5 versus 5 gitu, 5 versus 5. Oke. Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Abu Ya Qurtubi sebagai peneliti, beliau saya sudah tekankan, baik saya komunikasi kepada beliau Kiai Qurtubi atau kepada Kiai Imad, kalau antum kalah bagaimana? Dua-dua gentle, fair. Kiai Qurtubi mengatakan, kalau saya kalah saya taslim kepada Kiai Imad. Oke. Tapi tak sampaikan kepada Kiai Imad, kalau beliau yang kalah, fair juga sebagai laki-laki, gentle katanya. Saya telepon Kiai Imad, salam dari Abu Qurtubi begini. Siap Kang Tus, kata Kiai Imad. Tadi sore saya telepon beliau. Mantap. Oke lah, mudah-mudahan demikian nadanya. Kemudian untuk pengamanan seperti apa, Gus? Keamanan berlapis dari 4 pihak. Pertama dari ini batalion Danyon Mandala Yuda di sini, yaitu tentara berarti ya, sekitar 10 orang. Oke. Dan yang kedua dari pengamanan areal Kesultanan Banten, yaitu yang biasa mengamankan kenadiran, kenadiran Kesultanan Banten. Sekali lagi, Banten ini PUPR, Cakra Badak namanya ya. Danyon Y318 Cakra Badak, 10 orang. Ini saya sedang di markasnya, kita minta anggota dari sana. Khawatir ada penyusup, provokator. Tentu karena Kiai Qurtubi kan ketua FPI. Iya, nggak boleh. Dan belum tentu juga provokator dari pihak Kiai Qurtubi, bisa juga dari pendukung Kiai Imad. Kita harus fair kan? Bisa juga. Kemungkinan itu tidak menutup. Ya. Yang kedua dari pihak kenadiran Sultanan Banten, yang ketiga dari PUPR. Dan yang keempat baru kita ambil dari Laskar Pendekar, ormas-ormas Banten internal. Okay. NU Banten ikut dilibatkan Agus resmi PBNU Banten. NU? Ya, dilibatkan nggak? Tidak. Ini murni karena pembahasan ini bukan wilayah organisasi, tapi wilayah Zuriat. Jadi sifatnya kekeluargaan. Makanya di situ pengundangnya adalah keluarga besar Kesultanan Banten. Walaupun kami tidak mengatakan. Tapi diundang sebagai tamu mungkin ya? Ya? Diundang sebagai tamu mungkin? Undangan? Oh ya, diundang sebagai tamu ya. Oke. Muhammadiyah juga kita undang, Persis kita undang, ormas-ormas Islam lah. Oke. Baik, kalau tadi panjenengan menceritakan begitu seriusnya pengamanan, biayanya nyampe berapa tadi Gus? 0,5 miliar? 1 miliar kurang 30 juta. Mantap. Nah, terakhir saya ingin menanya,
apakah hasil dari perdebatan tentang nasab ini nantinya akan bersifat mengikat atau tidak? Nah, perlu diketahui ini juga yang banyak dipertanyakan. Tidak akan ada itsbat apapun nanti di Banten. Kami tidak mau bertindak dengan data yang masih prematur. Kalau antum pernah lihat VN saya yang di-share oleh Gus Muhsin, Gus Zaini, dan beberapa YouTuber lain, saya mengatakan jangan terburu-buru mengitsbat atau menafikan nasab. Kita harus tahqiq. Tahqiq itu begini Pak Agus Mat. Kiai Iman kan ketat ya dalam sangat selektif kepada nasab Ba'alawi. Standar Kiai Iman harus diterapkan juga kepada standar nasab Wali Songo. Itu baru fair dan gentle kan, fair and square. Contoh yang ke Musa Al-Kadhim, katakan Jamaluddin Akbar atau Maulana Hussein Jumadil Kubro itu bin Mahmud Nasiruddin, itu harus tahqiq di mana kuburannya, apa kitab sezaman yang mengatakannya, berapa anaknya, istrinya, wafat tahun berapa, dan semua nasab silsilah, mata rantai silsilah ke Musa Al-Kadhim itu harus tahqiq sebagaimana keiman harus tahqiq kepada Ba'alawi. Sehingga jangan keras keluar tapi lembek ke dalam, tasyaddud keluar tapi tasahul ke dalam. Ini tidak adil. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. I'dilu wa taqwa. Dan selanjutnya yang akan itsbat itu gini, kesepakatan bersamanya Rabi'ah Alawiyah mudah-mudahan hadir dan Naat mungkin yang paling representatif mewakili Dzurriyyah Wali Songo lah ya. Dan beberapa keraton dari Cirebon mungkin menandatangani Sulhu Al-Bantaniyah namanya, bukan Sulhu Al-Hudaybiyah. Apa poin-poinnya? Yang pertama, hentikan caci maki nasab orang. Itu haram. Rasulullah bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Atau nufin nasab wa niyah 'alal mayyit. Tidak boleh. Hentikan yang Wali Songo dzurriyyatnya, pecintanya. Dalam nasab karena nasabnya Rasulullah kan harus diluruskan. Sepakat jangan kan nasabnya Rasulullah kan begitu. Nasabnya orang-orang mulia lain pun harus diluruskan. Semangatnya kan saya kira kan begitu, Gus. Betul. Artinya jangan lagi Bani Wali Songo ini atau muhibbinnya, pengikutnya meyahudi-yahudikan Ba'alawi. Atau sebaliknya, Ba'alawi tidak boleh lagi ada oknum yang berbicara seperti Bahar bin Smith, menyatakan terputus, hanya punya anak perempuan dan sebagainya. Itu menyakiti. Dan kalau masih ada yang begitu, oknum salah satu pihak terkait yang menandatangani perjanjian itu wajib menegur secara terbuka dan meminta maaf kepada pihak yang disakiti, keluarganya. Sementara ini kan, mohon maaf ya, Pak Robito tidak memberikan konferensi pers terhadap pernyataan Bahar bin Smith atau oknum-oknum habaib yang dalam waktu yang cukup lama menghina dan mengatakan terputus nasab Wali Songo. Lalu ada Habib Adong, Mohdor bin Barakbah ya, ditegur oleh kakak sepupu saya atau Bagus Nasruddin. Ketika Bahar bin Smith ini kan tidak akan minta maaf sampai mati, itu akan luar biasa. Dan ketika ketua Robitoh ke Kanoman, ini langsung waktu di Benda Kerep cerita orang Kanoman, yaitu Elang Farihin. Bagaimana itu Bahar bin Smith? Beliau hanya mengatakan bukan bagian dari kami. Maksud saya bukan bagian dari antum secara keorganisasian iya, tapi secara kekeluargaan itu bagian dari antum, harusnya ditegur secara terbuka. Seperti Kiai Fatul Azim menegur Tubagus Mogi dan Imaddi dan Kiai Imaddi Benda Kerep terbuka, walaupun saudara kalau salah beliau tegur. Nah itu yang kita harapkan dari Rabi'ah Alawiyah gitu, agar tidak menjadi satu bola salju yang terus menggelinding membesar. Dan ini yang unik Pak Gusmar, ini harus jadi catatan. Saya tanya kepada Maktab Daimi tentang surat edaran yang jadi landasan Bahar Smith menafikan nasab Wali Dzurriyyah Wali Songo. Apa kata Maktab Daimi? Itu surat edaran diedit. Bunyinya bukan begitu. Bunyinya adalah begini: Wali Songo adalah betul habaib min dzurriyyat Rasulullah, tapi untuk dzurriyyatnya kami tawakuf, tidak berani itsbat, tidak berani menafikan karena belum meneliti secara komprehensif data mereka. Itu bunyi aslinya. Videonya Habib Zain bin Smith
bisa dilihat di YouTube. Sangat bijak beliau mengatakan, artinya tidak tahu. Nah itu diedit rupanya. Kata Maktab Daimi ini, bukan saya ngomong. Orang Maktab Daimi bilang itu diedit, yang diomongan Bahar itu hasil editan, bukan dari kami. Dikatakan bahwa Nuri Wali Songo bagian dari Habib itu ya. Iya, kalau Habaib kan berpegangnya kepada Syamsul Tahirah, Khidmatul Asyirah, kitab-kitab mereka. Iya. Tulisan Hakim bin Jindan. Yang itu ditentang sendiri kan, ditentang oleh keluarga besar Wali Songo kan, karena bukan Bani Alawi kan. Nah, ada yang menentang, ada yang masih pro. Pak Agusman, lihatlah video Tubagus Mogi 6-7 bulan yang lalu lah, sebelum ribut nasab ini, atau 1 tahun yang lalu. Lihat penetapan beliau kepada Arya Wangsakara kalau tidak salah, itu masih pakai jalur Bang Alawi. Iya, sebelum ada penelitian lebih lanjut kan. Oke, Gus, selanjutnya ini kan tadi dikatakan bahwa keputusan diskusi batin besok itu tidak akan mengikat. Ada rencana nggak keputusan itu menjadi bahan rekomendasi kepada negara untuk tindak lanjut? Nah, ya, negara harus terlibat. Kita juga mengundang Kanwil dan MUI untuk hadir nanti, provinsi ya. Iya. Untuk begini, yang ketiga tadi saya belum sampaikan ya. Baru pertama islah, yang kedua kesepakatan bersama. Yang kesepakatan bersama ini bersifat mengikat dan punya konsekuensi. Yang ketiga adalah kita setelah ini akan membentuk panitia skala Asia Tenggara, 10 negara Asia Tenggara yang masih terintisab kepada Maulana Jumadil Kubro untuk melakukan penelitian besar-besaran. Walaupun waktu itu butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ketika itsbat ternyata katakan Musa Al-Katim, atau ternyata Asmat Khan, atau ternyata Wali Songo ini bukan zuriat Rasulullah, ya kita legowo. Walaupun semua data menunjukkan mereka adalah orang-orang mulia zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi poinnya adalah itsbat ini tidak tergesa-gesa, bukan dengan data prematur yang langsung dipublish sehingga membuat geger publik tanpa kehati-hatian, belum tahqiq. Itu aja. Gus, persoalan nasab yang paling serius kan nasabnya Bani Alawi, bukan nasabnya Wali Songo. Kenapa yang diserusi pada nasabnya Wali Songo? Bukan kebalik, Gus. Kalau yang nasab Bani Alawi itu kan di hari Ahad di debat, dan saya mengatakan dalam kitab Raudhul Jali ini, saya bahas dengan Kiai Ahmad Benda Kerep ya. Kenapa di Benda Kerep mengatakan mukhtalafun nasab? Mukhtalaf ya, bukan batal loh. Iya Pak. Bukan batal, bukan juga itsbat. Ini harus fair karena mereka memegang kepada kitab Raudhul Jali karya Murtado Az-Zabidi yang mengatakan bahwa kepada yang 3 ini, anak Ahmad Al-Muhajir yang 3 ini, ada mattafaqo alaihin nasabun wa amma siwahum atau ghairuhum wa mukhtalafun fihim. Jadi diperdebatkan selain yang 3 itu. Dari situlah Benda Kerep mengambil kesimpulan nasab Bani Alawi mukhtalaf. Dan itu fair saja bagi yang mau mengambil pendapat itu, karena itu ditulis oleh Murtado Az-Zabidi. Bagi yang meyakini silahkan mereka, bagi yang meyakini batal silahkan juga. Tapi khusus Wali Songo kan kita berkewajiban kepada leluhur kita sendiri, Pak Agus Mat. Karena untuk nasab kita dan generasi setelah kita, agar setelah kita ini tidak lagi terjadi polemik, fitnah, kisruh seperti ini. Ya, tetapi kalau ada pihak Wali Songo sepihak yang diseriusin seperti itu untuk dicari isbatnya, maka potensi konfliknya tetap akan terjadi. Maka menurut saya langkah serius itu perlu juga disertakan tentang Bani Alawi juga, Gus, agar selesai. Ya. Kalau di satu pihak ya nggak selesai. Itu next step, Pak. Itu next step. Artinya gini, Wali Songo ini harus satu suara dulu, zuriatnya. Ini atau Matkon atau Musa Al-Katim. Dari mana menentukannya? Dengan suara kolektif dari semua panitia skala Asia Tenggara yang terlibat. Sekarang begini, misalkan Benda Kerep kemarin, Benda Kerep tidak mengithbat ya ke Musa Al-Katim, hanya kecondongan, mail. Anggaplah ada satu zuriat Wali Songo dari Sunan Derajat atau satu kelompok zuriat Sunan Ampel. Sunan Ampel Musa Al-Katim. Nanti dibantah sama zuriat Sunan Gunung Jati.
Oke lah, skala nasional kita konsensus sepakat Musal Kazim. Ternyata data di Sulu Filipina, di Patani Thailand, di Kelantan Malaysia berbeda. Nanti konflik lagi. Makanya kita fokuskan dulu kepada Sihatun Nasab Wali Songo dulu. Yang mutafak ini kemana? Setelah itu baru kita fokus nasab orang. Saya setuju ya Ilzam Naat. Kita fokus ke dapur kita masing-masing dulu. Sudah kuat, baru kita urusi dapur orang dan harus melibatkan negara. Ya. Bagaimana melibatkan negaranya? Kita minta Kemenag, MUI, ya, kementerian terkait untuk menyediakan fasilitas dan dana untuk riset, baik Bani Alawi ataupun Bani Wali Songo. Ya, haruslah. Karena semuanya kan berpengaruh besar kepada umat Islam di Indonesia khususnya, dan semuanya bermuara kepada nasab Rasulullah kan. Itu persoalan itu kan. Persoalan. Betul. Oke, terakhir Gus. Ya. Di tengah polemik ini kan banyak pihak termasuk Bani Wali Songo juga meminta tentang tes DNA. Tes DNA untuk Bani Alawi. Apakah besok akan dibahas tentang DNA ini di Banten? Insya Allah kita berusaha mengundang pakar DNA untuk berbicara tentang keilmuan DNA. Selama ini yang berbicarakan baik pengikutnya ataupun tokohnya bukan pakar DNA kan? Itu kita harus akui, sehingga masih simpang siur kedudukan DNA. Pertama, DNA secara keilmuan yang akan dibahas. Yang kedua, mungkin akan kita dudukan DNA dalam konteks syariat. Apakah dia sebagai musahih atau hanya murajih? Apakah dia sebagai penentu atau hanya data pendukung? Ini kan saya belum menemukan fatwa dari nakoba internasional atau ulama-ulama fikih dunia yang konsensus mengatakan bahwa DNA bisa menjadi musahih, penentu. Tapi kalau sebagai murajih data pendukung, kita sudah menemukan banyak fakta. Ada yang mengatakan hanya nasab dekat, ada yang membatasi 5 generasi. Fatwa-fatwanya luas sekali. Oke. Siapa yang diundang Gus? Rencananya Gus? Maka DNA. Besok itu kita berusaha mengundang Profesor Amin, dan satunya lagi kita minta Tubagus Mogi untuk mengundang yang di seminar itu. Saya lupa tuh namanya ya. Jadi dari UIN dia datang ikut terus ke Banten. Oh gitu. Jadi kita minta 2. Habib Rizik diundang secara pribadi apa lembaga? Beliau tidak bisa keluar Jakarta sampai tahun depan karena urusan hukum. Oh karena status hukum ya? Ya, status hukum. Oke. Tidak boleh keluar Jakarta sampai tahun depan, tapi selebihnya insya Allah hadir. Oke Gus, saya kira sudah cukup. Atau ada yang mau ditambahkan sebelum tutup? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya ceritakan juga kemarin di podcastnya Mahesa ya. Saya mau cerita sedikit saja tentang kisah Ibn Arabi, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Beliau berguru kepada Syekh Abu Madian Al-Ghauth Al-Maghribi, waliullah besar termasyhur. Satu waktu di jalan ada orang yang menghina-hina gurunya, yaitu seorang wali. Seorang murid tentu membela gurunya. Karena terus dihina gurunya, marah. Ibn Arabi muda ini dipukul mulutnya hingga berdarah. Setelah pulang ke rumah, Ibn Arabi bermimpi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah dengan wajah sedih bertanya, "Lima tadribu hadzal rajul?" Kenapa engkau memukul dia? Kata Ibn Arabi, "Ya Rasulullah, engkau tahu kan bahwa guruku seorang wali." Betul, gurumu wali, kekasihku, kekasih Allah. Orang itu menghina guruku yang seorang wali ya Rasulullah, maka aku beri pelajaran, aku pukulnya. Kemudian Rasulullah dengan teduh berkata kepada Ibn Arabi, memang gurumu seorang wali dan orang itu menghina gurumu yang wali, tapi dengan mulut itu pula dia biasa bersalawat kepada aku. Lebih tinggi mana, aku yang nabi atau gurumu yang wali? Akhirnya Ibn Arabi bangun mencari orang itu dan meminta maaf. Dan orang itu juga meminta maaf karena dimimpikan Rasulullah untuk tidak menghina wali. Artinya begini Pak Mar,
Kalau ada 1000 alasan atau kesalahan saudara kita yang menjadikan kita membenci mereka, pasti ada 1 miliar alasan untuk kita memaafkan dan mencintai mereka. Kiai Imad, Tubagus Mobi, Gus Kuat Kleres, Estefaki, atau Rumel Abbas, Gus Wafi, Habib Hamid Al-Atos, Bahar bin Smith, itu mereka itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah 1 alasan itu kita menghentikan caci maki, hina, menghina, merendahkan, menjatuhkan, dan mendendam. Marilah bersama kita membangun ukhuwah Islam atas nama mahabbah kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Udah Gus? Cukup. Oke, terima kasih Tubagus Imam Ibrahim, Ketua Panitia Pertemuan Banten. Saya doakan mudah-mudahan pertemuannya bisa berjalan lancar, aman, tentram dan damai dan menghasilkan yang terbaik buat semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus. Silakan dilanjutkan perjalanannya. Ya. Assalamualaikum Buat semua netizen. Salam. Terima kasih telah bergabung dengan KBN. Ya. Oke, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Demikian tadi wawancara live kami dengan Tubagus Imam Ibrahim, Ketua Panitia Pertemuan Keluarga Besar Wali Songo, khusus keluarga besar Sunan Gunung Jati yang akan dilangsungkan di Banten antara tanggal 25 sampai dengan besok. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang mendamaikan buat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya telah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.